Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Intan Agustina dari SMK Cakra Aminoto 1 Banjarnegara. Saya Randa Ayu Nurliana Dewi dari SMA Negeri 1 Karangkobar Banjarnegara. Saya Wijayadi Mulyawan dari SMK Negeri 1 Punggelan Banjarnegara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Sehat Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Oh iya Pak, rencananya Bapak nanti siang kan mau mempraktikkan coaching dengan model Delta ya? Saya sebagai observer dan Bapak sebagai coach, ya kan Pak? Iya Bu, betul sekali. Praktek coaching model Delta. Nah iya Pak, namun sebelumnya saya ingin menyampaikan persepsi di Diulang aja, nanti diikat. Mau lanjut aja nanti tinggal sikat. Iya. Nah iya Pak, namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu ya Pak. Terkait rencana nanti siang, saya mau tahu dari Bapak selaku coach, kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktik coaching nanti? Oh iya Bu, mungkin ada beberapa hal yang menjadi target saya Bu dalam coaching tersebut. Di antaranya adalah ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching, mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching, dan komitmen dan tanggung jawab yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching. Itu ya Pak. Lalu kompetensi coaching apa yang tidak Bapak kembangkan? Kompetensi yang hendak saya kembangkan adalah keterampilan menggali potensi diri dari coaching yang bisa membuat solusi dan permasalahan yang coaching hadapi. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching yang akan bisa menjadi solusi atas masalahnya dia sendiri. Selanjutnya, bagaimana dari kompetensi Bapak sendiri yang ingin diamati? Ya pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan memperdayakan coaching. Mantap sekali Pak. Sudah sangat bagus ya kompetensi yang ingin dicapainya baik untuk coach maupun untuk coaching. Lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih apa Pak? Indikator ketercapaian yang akan diraih yaitu coaching mampu mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik. Baiklah, terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan. Sama-sama Bu, ya amin. Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Pak Wijayadi? Alhamdulillah kabar baik. Sendiri apa kabar? Kalau saya lagi kurang baik ya Pak. Kenapa Bu? Kalau saya perhatikan dari tadi Ibu terlihat murung dan tampak kesal. Nah itu dia Pak. Sekarang kira-kira Pak Wijayadi ada waktu nggak ya Pak? Kebetulan ini Bu, hari ini saya kosong. Jadwalnya untuk anak-anak hari ini P5 sampai jam terakhir. Nah kebetulan kalau gitu Pak, barusan kan saya habis ngajar di jam terakhir nih Pak. Nah saya mau curhat dikit boleh ya Pak? Tapi ini curhatnya agak lama Pak soalnya. Iya silahkan Bu Nana, nggak apa-apa. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Gini Pak Wijayadi, saya tuh bingung mau dari mana mulainya ya. Ya mungkin Ibu bisa menceritakan apa yang Ibu keluhkan sekarang. Saya tuh sekarang sangat bingung Pak. Soalnya setiap kali saya ngajar di kelas tuh beberapa siswa kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan Pak. Bu Nana bisa Ibu ceritakan lebih lanjut? Beberapa siswa itu Pak malah lebih asik ngobrol sama temennya,
Bahkan tuh ada siswa yang main HP di kelas Pak. Kan saya jadi sangat kesal ya Pak ya. Oh begitu ya. Jadi menurut Ibu curhatan sekarang itu judul tujuannya untuk apa ini? Nah, saya tuh pengen curhat sama Pak Wijayati nih, gimana untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang tadi, Pak. Ya Bu Nana, mudah-mudahan obrolan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi. Iya Pak, terus terang nih Pak, soalnya saya kepikiran terus ya Pak, kenapa ya selalu terjadi pada beberapa siswa di kelas, seolah tuh tidak mau gitu loh mereka menerima pengajaran dari saya Pak. Kalau seperti itu, kira-kira apa hambatan Ibu untuk membuat siswa-siswa tersebut tidak bisa menerima pengajaran dari Ibu dengan baik? Jadi gini Pak, mungkin ya Pak ya, semua itu terjadi karena metode pembelajaran dari saya kurang menarik minat siswa nih Pak. Jadi bawaannya tuh jadi membosankan gitu Pak buat siswanya. Oh begitu. Kalau seperti itu, menurut Ibu harusnya bagaimana? Mungkin saya perlu mengubah metode pembelajaran di kelas ya Pak ya, agar nantinya lebih variatif dan lebih menarik lagi bagi siswa dalam pembelajaran di kelas Pak. Lalu perubahan-perubahan apa yang akan Ibu Nana lakukan dalam pengajarannya besok? Saya niatnya mau mencoba menyusun ulang rencana pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran dengan metode dan model pembelajaran yang lebih tepat untuk mereka Pak. Oh begitu. Menurut Ibu, metode dan model pembelajaran apa yang akan dicoba dan cocok untuk menarik minat siswa pada mata pelajaran Ibu? Ini mungkin saya ingin mencoba metode diskusi, permainan, bermain peran, juga menggunakan model pembelajaran discovery learning, menggunakan metode demonstrasi, tugas proyek, dan kunjung karya pada model pembelajaran project based learning. Kemudian kegiatan pada metode dan model pembelajaran tersebut di kelas akan seperti apa rencananya Bu? Nah, rencananya nih saya mau coba pakai sarana TikTok dan atau Reels di Instagram Pak untuk demonstrasi dan bermain peran. Lalu untuk diskusi dan permainannya bisa langsung di kelas, bisa menggunakan kelompok yang sudah saya petakan sebelumnya. Nah, untuk yang tugas kelompok dan kunjung karya bisa dengan cara membuat pameran kecil-kecilan dengan kunjungan beda-beda kelompok Pak. Nah, itu sudah sangat bagus Bu Nana. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk menopang rencana tersebut, atau langkah awal apa yang akan dilakukan? Nah, iya Pak, saya akan segera nih Pak memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka. Lalu saya akan mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajar, menapaki kodrat alam dan kodrat zaman para siswa, serta mimpi-mimpi mereka dalam pembelajaran Pak. Siapa yang bisa Ibu libatkan dalam membantu mewujudkan tujuan tersebut? Rencana saya akan melibatkan anak-anak langsung Pak dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar siswa. Dengan gitu nanti mereka akan lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka, dan saya juga bisa lebih mudah untuk mengidentifikasinya Pak. Oke, lalu kira-kira berapa lama ini Bu target waktu agar semua rencana tersebut terlaksana dengan baik sebagai evaluasinya? Kira-kira sih saya rencanakan tindak lanjut perubahan ini dalam waktu maksimal 2 minggu ya Pak. Mudah-mudahan bisa nampak nanti hasilnya. Bagus sekali Bu Nana, memang harus seperti itu. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi agar siswa menjadi mau mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Iya Pak, terima kasih ya Pak sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekarang saya jadi lebih mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ibu memang hebat, Ibu pasti bisa. Semangat ya Bu. Alhamdulillah sekarang saya udah agak lega nih Pak. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Nana, waalaikumsalam. Tadi Bapak melakukan coaching, apakah yang Bapak lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Bapak terapkan berdasarkan apa yang Bapak utarakan pada percakapan pra-coaching kita? Baiklah Bu, yang saya sudah lakukan, saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dan pernyataan coach. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Bapak melakukan coaching? Silahkan Bu. Menurut saya, secara keseluruhan
sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Bapak dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coaching sehingga Bapak dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Menurut Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya? Saya ingin berlatih lagi dalam membuat percakapan pertanyaan berbobot dan berlatih dalam memberdayakan coaching. Baik, untuk selanjutnya, kapan kira-kira kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya? Sepertinya bulan depan, Bu Intan. Baiklah Pak, terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak untuk percakapan ini. Sampai bertemu lagi bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Intan, sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Intan, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu, saya sehat. Dana bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Oh iya Bu Intan, kan ini rencananya nanti siang Bu Intan akan mengadakan praktek coaching ya dengan model Delta. Nah nanti saya akan sebagai observer dan Bu Intan sebagai coach ya. Iya Bu, betul sekali. Nanti saya akan melaksanakan praktek coaching model Delta. Nah iya Bu, kalau gitu sebelumnya saya ingin kita menyamakan persepsi dulu ya Bu terkait untuk rencana nanti siang. Saya mau tahu dulu dari Bu Intan selaku coach, kira-kira target apa yang akan dicapai pada saat praktik coaching nanti Bu? Mungkin ada beberapa hal ya Bu yang menjadi target saya nanti dalam coaching tersebut. Di antaranya yang pertama ingin menggali informasi tentang tujuan utama dari coaching. Lalu yang kedua mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Yang ketiga rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. Dan keempat komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching. Oke, baik. Berarti nanti akan ada 4 target ya. Lalu kompetensi coaching apa yang akan Bu Intan kembangkan? Kompetensi yang tidak dikembangkan adalah keterampilan menggali potensi diri dari coaching yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coaching sendiri hadapi Bu. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching yang akan bisa menjadi solusi atas masalahnya sendiri. Selanjutnya bagian mana dari kompetensi Bu Intan sendiri yang ingin diamati nanti? Pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dan mampu memberdayakan coaching. Oke, mantap sekali ya Bu ya. Sudah sangat bagus ya kompetensi yang ingin dicapai baik untuk Bu Intan sebagai coach maupun nanti untuk coachingnya. Lalu indikator pencapaian apa yang ingin diraih? Indikator pencapaian yang akan diraih yaitu coaching mampu mencari solusi atas permasalahannya dan saya memiliki keterampilan coaching yang baik. Oke, terima kasih Bu Intan. Mudah-mudahan nanti pada saat coaching dilancarkan dan bisa mencapai target yang direncanakan ya Bu. Ya amin, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Wijayadi. Waalaikumsalam Bu Intan. Gimana kabarnya Bu Intan? Alhamdulillah kabar baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Kalau saya lagi agak kurang baik Bu Intan. Kenapa Pak? Kalau saya perhatikan dari tadi Bapak terlihat murung dan nampak kesal. Itu dia Bu Intan. Apa Ibu punya waktu sekarang? Kebetulan Pak, hari ini saya kosong jadwalnya. Anak-anak ada jadwal P5 hingga jam akhir nanti. Kebetulan sekali Bu Intan. Barusan saya habis selesai jam mengajar di jam terakhir. Saya mau curhat nih Bu, tapi ini curhatannya agak lama Bu, boleh nggak Bu? Silahkan Pak, nggak apa-apa. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Gini Bu Intan, saya itu bingung gimana mulainya. Ya mungkin Bapak bisa ceritakan apa yang Bapak keluhkan sekarang. Gini Bu Intan, saya sangat bingung. Setiap kali mengajar di kelas, beberapa siswa kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan. Lalu bagaimana Pak? Bisa Bapak ceritakan lebih lanjut?
beberapa siswa lebih asik mengobrol Bu, ada yang mainan HP, jadi saya sangat kesal. Jadi menurut Bapak, curhat sekarang tujuannya untuk apa nih? Saya ingin sekali curhat sama Ibu untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini Bu Intan. Iya Pak, mudah-mudahan obrolan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi ya. Terus terang Bu Intan, saya kepikiran terus kenapa selalu terjadi pada beberapa siswa di kelas sekolah. Seolah tidak mau menerima pengajaran dari saya. Kalau seperti itu, kira-kira apa hambatan Bapak untuk membuat siswa-siswa tersebut tidak bisa menerima pengajaran dari Bapak dengan baik? Jadi begini Bu Intan, mungkin itu semua terjadi karena metode pembelajaran dari saya yang kurang menarik. Jadi tampak membosankan bagi mereka. Oh begitu, kalau seperti itu menurut Bapak harusnya bagaimana? Mungkin bisa mengubah metode pembelajaran di kelas Bu, agar lebih variatif dan lebih menarik bagi siswa dalam pembelajaran di kelas. Lalu perubahan-perubahan apa saja yang akan Bapak tempuh dalam pengajarannya? Saya akan coba menyusun ulang rencana pembelajaran yang sudah saya buat. Kemudian saya sesuaikan lagi tujuan pembelajaran dan metode dan model pembelajaran yang lebih tepat untuk mereka. Menurut Bapak, metode dan model pembelajaran apa yang akan dicoba dan cocok untuk menarik minat siswa pada mata pelajaran Bapak? Mungkin bisa saya coba dengan metode diskusi, permainan, dan bermain peran pada model pembelajaran discovery learning, dan metode demonstrasi, tugas proyek, dan kunjung karya pada model pembelajaran project based learning. Kemudian kegiatan pada metode dan model pembelajaran tersebut di kelas akan seperti apa rencananya Pak? Saya akan mencoba dengan sarana TikTok atau Reel di Instagram untuk demonstrasi dan bermain peran. Untuk diskusi dan permainan bisa langsung di kelas, bisa menggunakan kelompok yang sudah dipetakan. Dan untuk tugas proyek dan kunjung karya bisa dengan cara membuat pameran kecil-kecilan dengan kunjungan beda kelompok Ibu. Nah, itu sudah sangat bagus Pak. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan untuk menopang rencana tersebut atau langkah awal yang mendasarinya apa? Iya Bu, saya akan segera memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajar, menapaki kodrat alam dan kodrat zaman para siswa, serta mimpi-mimpi mereka dalam pembelajaran. Siapa yang bisa dilibatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut Pak? Saya akan melibatkan anak-anak langsung dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar siswa. Dan begitu mereka akan lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka, dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasikannya. Lalu kira-kira berapa lama target waktu agar semua rencana tersebut terlaksana dengan baik sebagai evaluasi? Iya Bu Intan, saya akan rencanakan tindak lanjut perubahan ini dalam waktu maksimal 2 pekan. Mudah-mudahan bisa nampak hasilnya. Bagus sekali Pak. Memang harus seperti itu. Sepertinya Bapak sudah menemukan solusi agar siswa bisa mengikuti pembelajaran Bapak dengan baik. Iya Bu Intan, terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Bapak memang hebat. Bapak pasti bisa. Semangat terus ya Pak. Alhamdulillah, sekarang saya sudah agak lega. Sekali lagi terima kasih ya Bu Intan. Assalamualaikum. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Setelah tadi Bu Intan melakukan coaching, apa yang Bu Intan lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Bu Intan tetapkan berdasarkan apa yang Bu Intan utarakan di percakapan pra-coaching kita tadi? Yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coaching, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan coaching tersebut. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Bu Intan melakukan coaching tadi Bu? Silakan Bu. Nah, menurut saya secara keseluruhan Ibu, proses coaching yang dilakukan Bu Intan tadi sudah berjalan dengan baik.
merefleksi kembali kompetensi yang ingin Bu Intan kembangkan ke depannya. Sepertinya bulan depan ya Bu. Oh, bisa ya berarti ya. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bu Intan untuk percakapan ini. Sampai bertemu lagi bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi kembali. Assalamualaikum Bu Nana, gimana kabarnya? Sehat kan Bu? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah sehat nih Pak. Pak Wijayanti sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya Bu Nana, rencananya kan Ibu mau nanti siang ya mau mempraktekkan coaching dengan model kita ya. Saya sebagai observer dan Ibu sebagai coach kan? Iya benar Bu, betul sekali. Nanti siang saya akan praktik coaching dengan model Delta. Nah iya Bu Nana, namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu ya Bu terkait nanti siang. Saya mau tahu nih dari Ibu selaku coach, kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktek coaching nanti? Nah, saya ada beberapa target nih Pak dalam coaching nanti siang. Yang pertama, saya ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching. Lalu saya ingin mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan tentang rencana aksi yang akan dilaksanakan. Dan terakhir targetnya adalah komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching Pak. Oh begitu ya Bu Nana. Lalu kompetensi coaching apa yang hendak Ibu kembangkan? Nah, kompetensi yang hendak dikembangkan sendiri adalah keterampilan menggali potensi diri dari coaching yang bisa membuat solusi atau permasalahan yang coaching sendiri hadapi Pak. Jadi saya nanti hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching tersebut yang akan bisa menjadi solusi atas masalah dia sendiri Pak. Oh begitu ya. Selanjutnya bagian mana nih dari kompetensi Ibu ya sendiri yang ingin dicapai? Nah, yang pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mampu mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mampu memberdayakan coaching Pak. Mantap sekali Bu Nana, sudah sangat bagus ya kompetensi yang ingin dicapai baik untuk coach maupun coaching. Lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih oleh Ibu apa? Nanti indikator ketercapaiannya yang akan diraih yaitu coaching mampu mencari solusi atas permasalahannya Pak, dan saya bisa memiliki keterampilan coaching yang baik. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Nana. Mudah-mudahan pada saat nanti pelaksanaan coaching dilancarkan dan dapat mencapai target yang sudah direncanakan. Sama-sama Pak, amin. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya baik. Kalau Bu Intan sendiri gimana kabarnya? Kalau saya agak kurang baik Bu. Wah, kenapa itu Bu? Kalau saya perhatikan tuh Bu Intan kayak agak murung dan kayak kesal gitu ya Bu ya? Itu dia Bu. Apa Ibu punya waktu sekarang? Nah, kebetulan Ibu hari ini saya kosong jadwalnya karena anak-anak lagi B5 hingga jam terakhir Bu. Kebetulan sekali Bu, barusan saya habis ngajar nih di jam terakhir. Saya mau curhat boleh ya? Tapi ini curhatnya agak lama. Oh iya, monggo Bu, nggak apa-apa. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya itu bingung gimana mulainya ya. Mungkin bisa mulai dari apa yang Bu Intan rasakan atau yang Bu Intan keluhkan sekarang Bu. Saya sangat bingung Bu. Setiap kali mengajar di kelas, beberapa siswa kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan. Oh gitu. Terus gimana tuh Bu? Bisa diceritakan dulu lebih lanjut Bu? Beberapa siswa lebih asik ngobrol, bahkan ada yang main HP Bu. Saya jadi sangat kesal. Oh, jadi menurut Bu Intan curhat yang sekarang ini tujuannya untuk apa nih Bu? Saya ingin curhat sama Ibu untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Oke, kalau gitu mudah-mudahan dari obrolan ini kita dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang kita hadapi ya. Terus terang Bu, saya kepikiran terus kenapa selalu terjadi pada beberapa siswa di kelas seolah tidak mau menerima pengajaran dari saya Bu. Oh, kalau seperti
seperti itu nih, kira-kira apa hambatan yang Bu Intan hadapi untuk membuat siswa-siswa tersebut tidak bisa menerima pengajaran dari Bu Intan dengan baik? Jadi begini Bu, mungkin itu semua terjadi karena metode pembelajaran dari saya yang kurang menarik minat siswa. Jadi bawaannya tampak membosankan bagi mereka. Oh, jadi metodenya ya Bu. Kalau begitu menurut Bu Intan harus gimana Bu? Mungkin bisa mengubah metode pembelajaran di kelas ya Bu, agar lebih variatif dan lebih menarik bagi siswa dalam pembelajaran di kelas. Iya Bu, kalau itu perubahan-perubahan apa aja nih yang nanti akan Bu Intan tempuh dalam pengajaran? Saya akan mencoba menyusun ulang rencana pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran dengan metode dan model pembelajaran yang lebih tepat untuk mereka. Menurut Bu Intan, metode dan model pembelajaran apa sih yang nanti akan dicoba dan yang mungkin cocok untuk menarik minat siswa pada pembelajaran Bu Intan? Mungkin bisa saya coba dengan metode diskusi, permainan, dan bermain peran pada model pembelajaran discovery learning, dan metode demonstrasi, tugas proyek, serta kunjungan karya pada model pembelajaran project based learning. Bagus itu Bu. Terus kegiatan apa nih pada metode dan model pembelajaran tersebut di kelas akan seperti apa rencananya Bu? Saya akan mencoba dengan sarana TikTok atau Reels Instagram untuk demonstrasi dan bermain peran. Untuk diskusi dan permainan bisa langsung di kelas, bisa menggunakan kelompok yang sudah dipetakan, dan untuk tugas proyek serta kunjungan karya bisa dengan cara membuat pameran kecil-kecilan dengan kunjungan beda kelompok. Ya, itu udah sangat bagus Bu rencananya. Selanjutnya bagaimana tindak lanjut yang akan Bu Intan lakukan untuk menopang rencana tersebut, atau langkah awal yang mendasarinya mau bagaimana nih Bu? Iya Bu, saya akan segera memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajar, menapaki kodrat alam dan kodrat zaman para siswa, serta mimpi-mimpi mereka dalam pembelajaran. Oke, selanjutnya siapa aja yang akan Bu Intan libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut? Saya akan melibatkan anak-anak langsung ya Bu dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar siswa. Dengan itu mereka akan lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka, dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasi mereka. Oke, terus kira-kira berapa lama target yang Bu Intan perlukan waktunya agar semua rencana bisa terlaksana dengan baik sebagai evaluasi nanti? Iya Bu, saya akan rencanakan tindak lanjut perubahan ini dalam waktu maksimal 2 pekan Bu. Mudah-mudahan bisa nampak hasilnya. Bagus sekali ya Bu Intan, memang harus seperti itu. Sepertinya Bu Intan sudah menemukan solusi nih agar siswa bisa mengikuti pembelajaran Bu Intan dengan baik. Iya Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Alhamdulillah, Bu Intan memang hebat ya Bu. Ibu pasti bisa. Semangat ya Bu. Iya Bu, alhamdulillah sekarang saya sudah agak lega Bu. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi Bu Nana melakukan coaching, apakah yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan sebelumnya berdasarkan apa yang Ibu utarakan, itu sudah sesuai Bu? Nah, yang saya lakukan tadi adalah saya mencoba mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coaching, sehingga saya bisa menangkap kata-kata kunci dari pernyataan dia Pak. Oh begitu. Boleh saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Ibu melakukan coaching? Oh iya, silakan Pak. Baik Bu, menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang sudah Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Ibu sudah dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coaching, sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Menurut Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya? Untuk kedepannya saya ingin berlatih lagi bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan juga saya akan berlatih dalam memberdayakan coaching Pak. Oh begitu. Baik Bu. Untuk selanjutnya kapan nih kira-kira
kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk percakapan ini. Sampai bertemu lagi bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.